Apa? Pertanyaan aja. Iya kok. Iya, orang langsung ya. Biar enak. Oh iya. Biar enak kan. Biar enak. Banyak ini. Jadi kami itu tugasnya di mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami tuh mau nanya, Ibu pernah sekarang tuh menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nggak Bu di kelas? Kalau menerapkan pembelajaran diferensiasi itu Ibu tuh tidak menerapkan ke seluruh materi langsung diterapkan, enggak, pada poin-poin materi tertentu aja diterapkan pembelajaran diferensiasi gitu. Nah, cara Ibu menerapkannya itu gimana? Maksudnya langkah-langkahnya tuh Bu gimana? Langkah-langkahnya dalam kurikulum Merdeka itu hal pertama yang harus dilakukan oleh guru itu adalah mengetahui kemampuan dasar anak, atau biasanya kita sebut juga kemampuan prasyaratnya ya. Iya. Itu bisa dilakukan dengan melakukan asesmen diagnostik awal. Nah, asesmen diagnostik awal itu ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Yang kognitif itu dari pengetahuannya, dari nilai rata-ratanya sebelumnya kan, semester sebelumnya. Kalau yang non kognitif itu dari gaya belajarnya. Jadi ketika dapet bahannya nih, modalnya nih, ibaratnya dari modal ini akhirnya nanti lihat lagi CP sama ATP, terus dari situ baru mulai merancang apakah diferensiasinya itu pada konten atau pada proses atau pada nanti bagaimana media ajarnya gitu, tinggal dipilih, atau bisa ketiga-tiganya gitu. Jadi ketika mau menentukan pembelajaran berdiferensiasi, lihat dulu bagaimana kemampuan anaknya. Nanti kalau misalkan ternyata kita mau diferensiasi konten nih, misalnya kita mau dari LKPD-nya yang berbeda disesuaikan. Oh, ini LKPD untuk kemampuan anak yang sudah memenuhi, ini yang masih perlu bimbingan, ini ibaratnya yang sudah ahli. Akhirnya kita guru yang harus menyiapkan LKPD-nya 3 macam seperti itu. Ibu, kalau untuk asesmennya yang diagnostik tadi, Ibu pilih yang kognitif atau non kognitif? Kalau Ibu biasanya lihat dari dua-duanya, karena kalau yang kognitif Ibu lihat dari nilai sebelumnya, semester sebelumnya kan. Kalau misalkan ini kan sudah semester 2, semester 1 kemarin sudah ada nilai untuk rata-rata yang kognitifnya. Sedangkan yang non kognitif, gaya belajar itu sudah sama BK. Jadi BK itu sudah menghasilkan, jadi kita sebagai guru, kita tinggal minta nih kelas 10.1, 10.2 itu sudah ada gaya belajar dari anak-anak. Tapi nanti biasanya di kelas juga kita tanyain juga, bener nggak nih gaya belajarnya seperti ini gitu, biar ibaratnya kita bisa tahu ini beneran nggak gitu hasilnya. Terus kalau misalnya kendala waktu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu pernah nggak menemukan kendalanya? Kendalanya itu adalah, kalau menurut Ibu itu adalah proses di awal. Di awal kira-kira yang paling menentukan itu adalah di awal ketika proses perencanaan. Karena kan kita akhirnya butuh waktu lebih untuk menyiapkan itu. Beda ketika kita mengambil diferensiasi proses. Kalau proses kan tinggal tindakan di kelas kayak gitu, tapi ketika kita diferensiasi konten, maka kita benar-benar harus menyiapkan LKPD yang memang sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Terus apa lagi? Berarti Bu, di setiap LKPD tuh nanti kan ada penilaian formatif ya, individunya. Itu Ibu buat rubrik penilaiannya per soal gitu nggak Bu? Kayak iya. Per kemampuan. Ketika LKPD-nya berbeda, ketika soalnya berbeda, maka rubrik penilaiannya juga berbeda. Tapi harapannya ketika mengemas LKPD itu tujuannya tercapai bersama. Jadi mau yang mahir, mau yang masih perlu bimbingan, itu tujuannya tercapai bersama, sama-sama memahami. Otomatis kan misal yang belum mahir itu perlu bimbingan, kita akhirnya LKPD-nya lebih sederhana lagi ketika dia melakukan langkah-langkahnya. Misal kalau misalkan yang di persamaan kuadrat nih, persamaan kuadrat sebelum masuk fungsi kuadrat, mungkin kalau misalkan anak yang sudah mahir, kita bisa langsung selesaikan pakai cara pemfaktoran. Mereka langsung memfaktorkan sendiri. Sedangkan yang belum mahir akhirnya LKPD-nya kita buat titik-titik, ada isian beberapa seperti itu.
Jadi Bu, mungkin itu aja mengenai wawancara kita tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin Ibu ada pesan untuk kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan pengalaman yang sudah Ibu alami. Kalau Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau dalam pemahaman Ibu ketika kita jadi guru gitu kan, kita usahakan mengajar itu sesuai dengan kebutuhan murid. Kita tidak bisa memaksa, oh kita harus ngejar materi nih, materinya harus sampai sini sampai ini nih, sedangkan anak masih belum mampu. Akhirnya kan kalaupun kita kejar materi, anak tidak paham, ya sama aja ambiar ya pembelajarannya. Jadi saran Ibu ketika kalian nanti ke depan menjadi guru, lihat bagaimana kemampuan anak. Ketika ternyata nih SMA dan mereka masih belum hafal perkalian ataupun perpangkatan di awal semester gitu kan, usahakan bereskan itu di minggu pertama. Usahakan gimana siswa itu bisa, karena kan inti dasar itu ya. Karena Ibu melihat ada beberapa memang anak yang kemampuan perkaliannya masih lemah, sedangkan dasar untuk berhitung selanjutnya itu. Begitu juga ketika mau masuk materi apa, pastikan dulu bahwa anak-anak itu memahami dasar-dasarnya. Kayak misalkan persamaan linear 3 variabel, mereka harus paham dulu yang 3 variabelnya yang mana, yang ininya mana, agar nanti proses selanjutnya itu bisa paham. Menurut Ibu itu aja sih. Jadi jangan fokus ke kejar materi, tapi fokus bagaimana pemahaman anak memahami materi. Itu aja. Oke. Makasih Ibu. Oke, terima kasih.